Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar melalui video e-learning perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Ranjang Kuning dengan materi pokok pemasaran informasi, pokok bahasan Prezi, dan sub pokok bahasan menu insert. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang bagaimana membuat akun di Prezi dan sekilas bagaimana membuat file presentasi menggunakan Prezi. Pada kesempatan kali ini materi akan kita lanjutkan dengan membahas menu insert. Menu insert terletak di bagian atas, pada bagian ini. Menu insert digunakan untuk memasukkan objek apapun itu bentuknya. Di sini jika kita klik, nanti akan ada di situ image yang artinya kita bisa memasukkan gambar, simbol artinya kita bisa memasukkan bentuk-bentuk tertentu, YouTube video yang artinya kita bisa memasukkan video YouTube dan lain sebagainya. Pada kesempatan kali ini saya tidak akan mempraktekkan semuanya, silahkan nanti dicoba-coba sendiri. Mungkin saya akan mempraktekkan image, simbol, dan YouTube. Untuk membuatnya seperti biasa, kalian terlebih dahulu masuk ke akun Prezi-nya, kemudian pilih New Prezi. Jika muncul seperti ini, kalian bisa memilih template yang ada melalui More atau Latest. Silahkan kalian pilih sendiri jika sudah, atau kita bisa memilih Start Blank Prezi. Jika sudah memilih, kemudian pilih Use Template. Nah, sehingga terbuka seperti ini. Langkah selanjutnya adalah kita harus menentukan pada frame mana kita akan memasukkan objek tersebut. Misalnya di sini saya akan masukkan pada frame yang ketiga. Saya pertama akan memasukkan gambar terlebih dahulu. Nah, untuk masukkan gambar silakan pilih Insert Image. Sampai pada sebelah kanan terletak ada menu Insert Image. Ada dua pilihan untuk memasukkan gambar. Yang pertama adalah melalui file komputer kita. Kita praktekkan. Untuk memasukkan gambar melalui file komputer kita, silakan pilih Select File. Kemudian silakan dipilih. Misalnya di sini saya pilih gambar ini misalnya. Nanti jika sudah akan muncul. Biarkan prosesnya selesai sampai gambarnya terlihat. Nah, jika sudah terlihat seperti ini, kita bisa mengatur besar kecilnya. Kita bisa kecilkan seperti ini. Ini teksnya kita hapus dulu karena kita tidak menggunakan teks. Ini misalnya kita bisa besarkan, kita atur besar kecilnya. Selain mengatur besar kecil gambar, kita juga bisa melakukan crop pada gambar. Nah, sini ada menu crop. Jika dipilih ada menu crop. Jika diklik crop, kita bisa mengukur sebesar apa hasil crop kita. Saya di sini saya hanya ingin mengambil tulisan hak cipta pada perpustakaan digital misalnya. Jika sudah seperti ini, jika sudah pas, klik di luar sehingga hanya muncul perpustakaan digital. Kira seperti ini. Itu memasukkan gambar melalui Select File. Nah, yang kedua adalah kita juga bisa masukkan gambar melalui Search Image on the Web. Search Image on the Web artinya kita akan mencari gambar pada website yang sudah terhubung melalui internet tentunya. Di sini ada beberapa gambar rekomendasi dari Prezi. Selain gambar-gambar ini kita juga bisa memilihnya. Misalnya saya ingin mencari foto saya sendiri misalnya. Saya cari gambar Fikru Mafar. Semoga ketemu. Biarkan sampai selesai. Nah, jika sudah ketemu seperti ini, misalnya ini ada foto saya pilih. Ini misalnya, tunggu sampai prosesnya selesai.
lama tidaknya tergantung dari jaringan kita. Sini misalnya saya akan crop hanya foto saya saja yang saya ambil. Ini misalnya. Oke. Nah, selesai. Tahu misalnya kemudian misalnya saya ingin merubahnya, saya nggak cocok dengan tampilan foto saya, silakan pilih replace. Cari lagi misalnya saya ingin menggunakan foto yang ini saja misalnya, akan dipilih kemudian pilih replace. Tunggu sampai prosesnya selesai. Kita tunggu sebentar prosesnya sampai penuh. Nah, sudah selesai, kira-kira seperti ini tampilannya. Udah kan? Itu memasukkan gambar. Selanjutnya adalah kita akan memasukkan simbol atau bentuk yang tersedia pada Prezi. Silakan pilih insert, kemudian pilih symbol and shape. Pada bagian symbol and shape ini ada beberapa pilihan. Isinya sama semuanya, hanya saja model-modelnya berbeda. Misalnya di sini for dark Prezis, terlihat dia akan ada di belakangnya ada background warna gelap. Jika kita pilih misalnya for light Prezis, dia akan backgroundnya warna putih. Simple dark, dia warnanya akan hitam putih. Kemudian simple white, seperti ini. Nah, jika sudah mau dipilih yang mana, silakan dipilih. Misalnya gambar, saya ingin masukkan gambar orang tertawa misalnya, tinggal digeser. Caranya adalah sama seperti memasukkan gambar tadi, tekan, pilih, kemudian jangan dilepas mouse-nya, kemudian digeser. Muncul seperti ini. Kita juga bisa mendelete-nya. Misalnya di sini saya ingin mengganti dengan yang berbentuknya sketch. Gambar sketch ini mirip sketch saja. Di sini saya masukkan F Facebook. Nah, itu adalah beberapa simbol yang bisa kita gunakan untuk mempercantik tampilan kita. Selain memasukkan, kita juga seperti biasa kita bisa juga memutarnya sehingga nanti tampilannya akan berputar-putar pada saat presentasi. Yang terakhir adalah kita memasukkan video. Untuk memasukkan video ada dua cara. Yang pertama adalah melalui video YouTube, yang kedua melalui file. Di sini misalnya saya masukkan video melalui file, saya pilih file, kemudian saya pilih videonya. Nah, seperti ini, tunggu renderingnya sampai selesai. Prosesnya memang agak lama karena lama tidaknya itu tergantung dari besar kecilnya file yang kita masukkan. Kita tunggu sampai selesai. Sambil menunggu, saya akan menjelaskan selanjutnya. Oke, sudah selesai. Kita ukur, kita letakkan di sini sampai nanti tampilannya akan muncul di sini nantinya. Ini karena koneksi internetnya agak lambat, ya. Kemudian cara yang kedua adalah kita memasukkan video melalui YouTube. Nah, untuk memasukkan video melalui YouTube, silakan pilih insert, kemudian YouTube video. Nanti kita akan diminta untuk memasukkan link atau tautan video pada YouTube. Padahal ini saya misalnya saya contohkan, saya punya satu link video ya tentang pendidikan subjek. Kita masukkan di sini, kemudian pilih insert. Selesai. Kita bisa ukur besar kecilnya.
Oke. Yang berbeda antara memasukkan video dengan memasukkan gambar pada Prezi adalah jika pada gambar kita tahu bahwa gambar dia tidak bergerak, begitu juga dengan shape atau bentuk-bentuk tertentu atau simbol-simbol tertentu. Pada video kita nantinya bisa memainkannya ketika presentasi. Dia ada dua pilihan, adalah yang pertama untuk memutar videonya kita harus klik dulu gambar videonya, atau yang kedua kita bisa membuatnya berputar secara otomatis ketika berada di pada frame ini. Maksudnya seperti ini. Jika kita hanya memasukkan insert video saja, hanya di sini kita buka. Kita tunggu sebentar. Oke, ini misalnya. Jika kita hanya memasukkan seperti ini saja, maka nantinya pada tampilan presentasi dia tidak akan bisa berputar secara otomatis. Sehingga ketika kita presentasi seperti ini, kita harus klik terlebih dahulu agar videonya bisa bergerak. Seperti ini, kita pilih video yang tadi. Dan seperti ini. Tunggu pada renderingnya sampai selesai. Oke, sambil menunggu ini selesai. Maaf, ini ada sedikit kesalahan. Ini misalnya dengan cara hanya insert video saja yang tadi, kemudian ketika sudah sampai bagian video, maka dia tidak akan bisa langsung berputar. Kita harus klik terlebih dahulu videonya, baru dia bisa berputar. Baru dia bisa berputar seperti ini. Nah, kita akan membuat agar videonya secara otomatis dia mau berputar. Caranya adalah setelah kita memasukkan videonya, silakan klik kanan pada video yang kita masukkan tadi. Klik kanan, kemudian pilih Add to Part. Artinya, Add to Part di sini adalah bahwa video ini adalah frame yang nantinya ketika presentasi pada bagian video tersebut, tanpa harus kita klik videonya, dia akan berputar dengan sendirinya. Setelah kita pilih di sini, dia akan muncul di sini. Kita bisa atur datanya ada di mana. Kemudian pilih Add Part. Pada bagian ini kita hapus. Sudah, pilih Done Editing. Nah, sehingga yang ketujuh, yang awalnya tadi bergambar frame bulat seperti ini, partnya di sini bergambar video. Nah, untuk melihatnya kita bisa exit untuk melihat hasilnya. Biarkan dulu. Kita tunggu proses renderingnya. Oke, agak ini. Kita tunggu sebentar. Nah, kita lihat ini presentasi yang saya buat sebagai tutorial tadi. Hingga hasilnya seperti ini. Nah, ketika setelah ini video muncul, tanpa harus saya klik, ketika saya pilih seperti ini,
dia akan otomatis Ini berputar. dilakukan oleh seorang. Nah, itu adalah cara masukkan video YouTube ataupun video melalui komputer kita dan membuatnya secara otomatis berputar tanpa harus kita klik videonya. Mudah bukan? Oke. Itu untuk materi kita melalui video e-learning kali ini. Sampai bertemu pada video e-learning berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.